Kalian coba nonton video ini deh. 尊敬的县领事， Nah, orang di video itu mengalami demam panggung saat mencoba bicara di depan umum. Dan coba kalian nonton video berikut ini. Mencari ilmu itu dengan cara yang Nah, gimana? Kalian pernah nggak ngalamin hal yang sama atau bahkan lebih parah dari ketiga video yang tadi? Di video kali ini kita akan membahas 5 cara mengatasi demam panggung saat melakukan public speaking. Jika para pendiri bangsa dulu mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan, bagi generasi kita kini keindonesiaanlah yang harus kita pertahankan mati-matian. Now we would open up a new chapter with the Cuban people. Shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear I judge, and my judgment is just. For I seek not my will but the will of my Father. Nah, ketika menikmati itu yang disebut dengan halawatul iman, nikmatnya beriman. Ketika lu mengimajinasikan Tuhan di masa kecil itu super mewah, sangat keren, dan lu jauh banget dari kesyirikan. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini adalah seperti riset. Kalian harus mencari tahu terlebih dahulu topik apa yang akan kalian bahas, sehingga ketika nanti berbicara, kalian tahu kemana arahnya dan kemana tujuan pembicaraan yang sedang kalian lakukan. Dengan pengetahuan yang kuat, kalian bisa lebih percaya diri saat melakukan public speaking. Misal, pada sebuah forum, kalian akan membahas tentang film. Jadi kalian harus cari tahu dulu apa saja yang terkait dengan film. Atau minimal, kalian tahu film apa yang sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang. Tapi ada saatnya di mana kalian tidak bisa melakukan riset terlebih dahulu atau belajar terlebih dahulu tentang tema yang akan dibahas. Nah, kalian bisa menggunakan satu teknik lagi, yaitu kalian mengkaitkan apa yang kalian ketahui dengan tema yang sedang dibahas. Misal, kalian expert dalam bidang dakwah. Nah, kalian tautkan saja atau kaitkan saja tema dakwah dengan film. Misal, film untuk tujuan dakwah. Tapi ada satu hal lagi yang sangat menarik, di mana ketika kalian sudah punya pengetahuan yang luas tentang sesuatu atau tema yang akan dibahas, tapi kalian tahu bahwa audiens kalian tidak begitu mendalami hal tersebut, atau mungkin tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan yang akan kalian bicarakan. Sebelum saya jelaskan itu cara apa, kalian bisa nonton dulu video berikut ini. Habib pendukung poligami nggak? Coba jawab secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Dan harus dengan prinsip kejujuran. Saya cenderung menganggap poligami itu seperti pintu darurat di pesawat. Dia tidak boleh ditutup paten, tapi tidak boleh dibuka seenaknya. Kalau ditutup paten, berarti kita menentang apa yang telah Tuhan gariskan kepada kita sebagai seorang muslim, yang itu ada dalam Al-Quran. Tapi kalau dibuka juga seenaknya, itu enggak. Jadi bagi saya, hanya orang yang bisa berlaku adil. Dan asasnya bukan nafsu. Jadi, tapi juga saya nggak berani bilang, oh, pintu poligami itu ditutup. Enggak, karena saya meyakini itu sebagai sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Jika kalian menonton video tersebut di platform YouTube, dan kemudian kalian ke kolom komentar, kalian akan menemukan komen-komen di mana orang senang dengan jawaban Habib Ja'far. Karena Habib Ja'far sudah mengemas jawaban tersebut dalam sebuah analogi yang masuk di pikiran mereka, sehingga lebih mudah untuk mereka menerima jawaban dari Habib Ja'far. Yang kedua, intonasi. Tadi kita sudah membahas tentang persiapan. Nah, sekarang kita sudah berada di panggung dan di hadapan orang banyak. Penting bagi kita untuk memperhatikan vokal dan intonasi saat berbicara di depan umum. Pastikan suaramu harus jelas dan terdengar dengan baik oleh audiensmu. Misal, kalian melakukan pidato yang berapi-api, tapi dengan intonasi yang tidak sesuai, maka pidato itu serasa kurang. Misal, nih contoh ya.
Jadi teman-teman, kalian tuh harus semangat. Semangat, ingat harus semangat. Bercanda. Intinya kalau kalian melakukan public speaking, kalian harus sesuaikan nada bicara kalian dengan apa yang kalian sampaikan, sehingga pesannya sampai kepada audiens yang sedang mendengarkan. And their booms and their busts, it is you who must take the blows and carry the burdens for the sake of those in greener pastures who bellow at you. Silence! Well, watch this, comrades. I will not be silent. Not this Englishman. Yang ketiga adalah bahasa tubuh. Kalian harus menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan pesan yang sedang kalian sampaikan. Dan dalam penggunaan bahasa tubuh ini, kalian juga tidak boleh berlebihan. Misal, saya pernah punya guru yang menjelaskan kayak gini. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, itu kan gimana ya? Ambigu ya kalau ada orang yang public speaking seperti itu. Intinya, saat menggunakan bahasa tubuh, kalian juga harus proporsional, sesuai dengan pesan yang kalian sampaikan. Misal, saat menyemangati orang, kalian bisa menggunakan kepala tangan seperti ini. Atau ketika menyampaikan 1, 2, atau 3, kalian bisa menggunakan instruksi tangan seperti ini. Nah, ini menunjukkan apa yang kalian sampaikan sesuai dengan bahasa tubuh yang kalian perlihatkan kepada audiens. Also, beside the transition, your hand and arm movement is the biggest movement that the audience can see. You can either use it wisely or waste it on random and distracting gestures. Nah, yang keempat, kalian harus melakukan interaksi dengan audiens. Misal, saya menyapa kalian dalam melakukan public speaking atau dalam video ini. Contohnya, nah di awal video saya bertanya kepada kalian agar terjadi interaksi antara saya sebagai seorang pembicara dengan kalian sebagai pendengar atau penonton. Atau bisa saja saat melakukan public speaking dengan audiens secara langsung. Nah, kalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada audiens kalian. Dengan begitu, audiens tidak akan cepat merasa bosan ataupun mengantuk, karena seolah-olah mereka berada dalam pembahasan tersebut atau berada dalam interaksi tersebut. Boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kon. Dan yang kelima atau yang terakhir, kalian harus melakukan latihan dan evaluasi terhadap skill public speaking kalian. Karena keahlian itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Skill itu tidak bisa dipelajari, tapi dilatih. Dan latihan membuat itu semua sempurna. Teruslah latihan dan jangan pernah bosan dalam evaluasi skill public speaking yang kalian miliki. Belum selesai syuting, belum. Nah, itu dia 5 tips mengatasi demam panggung dalam melakukan public speaking. Jika kalian tertarik dan ingin belajar lebih jauh tentang dunia public speaking, kalian bisa klik link di bawah, yaitu link untuk pelatihan public speaking yang kami miliki, atau bisa langsung ke sosial media kami, yaitu pelatihan public speaking. Sekian, like kalau kalian suka dengan video ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi tentang public speaking. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Tunggu bentar. Jadi sebelum kalian betul-betul ninggalin video ini, nah buat kalian yang memperhatikan video ini dari awal mungkin, bahwa saya itu mempraktekkan semua tips tadi di dalam video ini. Misal, saya tidak begitu fasih dalam melakukan public speaking, tapi karena saya paham cara editing, saya gabungkan antara kemampuan editing video saya dengan public speaking tadi itu. Jadi ada bagian-bagian yang di-cut sehingga dapat menyempurnakan atau menutupi kesalahan-kesalahan saya dalam melakukan public speaking, yaitu dengan editing. Jadi meskipun saya sebenarnya tadi itu banyak sekali kesalahan dalam membuat video ini, tapi karena saya memanfaatkan skill saya dalam hal lain, dalam bidang lain, sehingga kekurangan dalam public speaking saya itu bisa sedikit tertutupi oleh kemampuan saya yang lainnya. Kemudian ada bahasa tubuh, ada juga interaksi dengan penonton, itu semuanya saya praktekkan tadi.
Dan last but not least, jadi teman-teman, dari sekian banyak pengertian tentang public speaking, bagi saya public speaking itu adalah seni mempengaruhi pikiran orang lain menggunakan kata-kata. Kita bisa mempengaruhi perasaan bahkan pikiran orang lain hanya menggunakan kata-kata, yaitu dengan retorika yang bagus, kata-kata yang terstruktur. Kita bisa memainkan emosi orang lain. Jadi gunakan kemampuan public speaking kalian dengan bijak. Dalam Islam kita bisa manfaatkan kemampuan itu sebagai cara kita menyebarkan syiar Islam atau dakwah istilahnya. Gunakan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kemampuan public speaking ini dengan bijak. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan, dan mangga guys, kita makan mangga ya. Ngomong-ngomong, kucingku dari syuting hari pertama teriak terus. Kucing baru lahiran, anak kucing.